Beberapa waktu yang lalu, ex-Perdana Menteri Israel Naftali Bennett memperingatkan rakyat Israel tentang siklus 80 tahunan, di mana akan terjadi konflik dan perpecahan hingga Israel diambang kehancuran. Hal itu senada dengan yang disampaikan beberapa kalangan Rabi Yahudi, hingga menimbulkan kericuhan di sinagog. Mereka mengatakan, mari keluar dari Palestina, karena waktunya turun laknat kepada kaum Yahudi itu telah tiba. Sekarang mari kita dengar apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub, sehingga anak keturunannya disebut Bani Israel. Dari ke-12 putra Yakub, Yehuda adalah yang paling banyak keturunannya, mereka dikenal dengan sebutan Yahudi. Bani Israel dikenal sebagai bangsa yang diberi banyak kelebihan oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi, mereka juga terkenal sebagai bangsa yang sombong, dan sering melakukan kejahatan hingga melampaui batas. Sehingga nabi dari kalangan Bani Israel sendiri, yaitu Daud dan Isa, mengutuk mereka. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, karena mereka durhaka, dan selalu melampaui batas. Surat Al-Maidah ayat 72. Allah pun telah mewahyukan kepada Musa, seperti yang termaktub dalam kitab Taurat, bahwa Bani Israel akan dihancurkan akibat perbuatannya sendiri. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Surat Al-Isra ayat 4. 2 peristiwa telah digenapi, dan 1 tengah berlangsung. Kejahatan pertama yang dilakukan Bani Israel adalah membangkang perintah Allah dan mengabaikan kitab Taurat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 5 menyebutkan, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama, dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu, hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Tahun 721 sebelum Masehi, tentara Asyur merebut ibu kota kerajaan Israel Utara, dan membawa penduduk kerajaan itu ke dalam pembuangan. Mereka memasuki kota Samaria, lalu menawan Bani Israel, dan membawa mereka ke Asyur untuk dijadikan budak. Karena penyerangan itu, runtuhlah kerajaan Israel yang telah berdiri selama 250 tahun. Di kerajaan Yehuda yang juga termasuk Bani Israel, Allah Ta'ala mewahyukan kehancuran Bani Israel kepada Nabi Yeremia. Ketika itu, berbagai macam kemaksiatan dilakukan oleh Bani Israel, akan tetapi Bani Israel malah menganggap Nabi Yeremia gila. Maka pada tahun 605 sebelum Masehi, Raja Babilonia Nebukadnezar mengerahkan tentara Babilonia untuk menyerang kerajaan Yehuda. Mereka menyerang kota Yerusalem, menghancurkan Baitul Maqdis, dan membantai kaum Bani Israel dengan kejam. Mereka yang hidup dijadikan budak, dan sebagian lagi melarikan diri ke berbagai negeri. Setelah berlaku hukuman kepada Bani Israel, bagi kejahatan pertama, Allah Ta'ala membantu Bani Israel dengan harta kekayaan, dan menjadikan mereka kelompok yang lebih besar, sehingga Bani Israel kembali dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Akan tetapi kekejian mereka terulang kembali. Mereka membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bani Israel juga berupaya untuk membunuh Nabi Isa. Maka berlakulah hukuman Allah kepada Bani Israel untuk kali kedua, seperti termaktub dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 7. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjid Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.
Maka pada tahun 70 Masehi, Kekaisaran Romawi menyerang Palestina untuk membunuh dan menawan orang-orang Yahudi, serta menghancurkan Baitul Maqdis dan kota-kota lainnya. Kekalahan kedua ini, benar-benar mereka rasakan sebagai penderitaan yang menyakitkan dan mempermalukan mereka. Bangsa Yahudi yang selamat kembali terlunta-lunta, menyebar ke berbagai negeri. Setelah masa itu berlalu, Allah Ta'ala kembali menolong Bani Israel, seperti tercantum dalam surat Al-Isra ayat 8. Mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir. Inilah yang menjadi peringatan terakhir bagi Bani Israel. Namun sebagian besar dari mereka, kembali mendustakan Nabi terakhir, dan berupaya untuk membunuhnya. Setelah lebih kurang 2000 tahun, Bani Israel diaspora di seluruh dunia, persekutuan elit Yahudi yang disebut Zionisme, merekayasa untuk mengembalikan Yahudi ke tanah Palestina. Hal itu terjadi melalui bantuan kolonial Inggris, yang terkenal dengan Deklarasi Balfour tahun 1917. Dan selanjutnya pada tahun 1948, Zionis mendirikan negara Israel di atas tanah bangsa Palestina. Selama lebih dari 70 tahun, mereka kembali melakukan kekejian kepada bangsa Palestina, hingga melampaui batas kemanusiaan. Kini kita sedang menunggu janji Allah yang ketiga, yaitu azab bagi Zionis Israel dan kemenangan kaum muslimin di Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan tanda-tanda kekalahan Zionis Israel melalui pasukan ini. Apabila keluar panji-panji hitam dari arah Khurasan, tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat menolaknya, hingga panji-panji ditancapkan di Ilya. Hadis Tirmidzi. Di hadis yang lain disebutkan, jika kamu melihat panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah, walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salju. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu, ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Nuaim, dan Al-Hakim. Khalifah Allah yang dimaksud dalam hadis itu, tak lain adalah Imam Mahdi. Wallahu alam, bisawab.